warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Video kali ini saya akan men-share sedikit ilmu yang saya ketahui tentang dasar-dasar perpajakan. Untuk teman-teman semua yang sudah paham, sudah mengerti, atau mungkin ahli di bidang perpajakan, boleh koreksi bila mana materi yang saya sampaikan nanti ada yang kurang tepat, mungkin harus diperjelas, atau mungkin ada yang mau ditambahin. Bisa aja langsung tulis komentar di kolom komentar di bawah, karena saya juga masih belajar, jadi kita bisa saling tukar ilmu yang kita punya tentang dasar-dasar perpajakan. Jadi kita langsung aja ke materinya. Pajak. Kita tuh udah sering banget dong dengar kata-kata pajak. Emang pajak tuh apa sih? Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ada juga nih definisi dari Profesor Dr. Haji Rohmat Sumitro SH. Beliau mengatakan, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Kemudian definisi tersebut dikoreksinya yang berbunyi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. Untuk teman-teman yang belum tahu public saving itu apa, public saving itu adalah simpanan yang didapat setelah mengurangi pajak dengan pengeluaran pemerintah. Jadi dapat saya simpulkan dari kedua definisi di atas, kalau pajak itu adalah uang yang wajib atau yang harus kita bayarkan kepada negara untuk keperluan negara dan kita tidak mendapatkan manfaatnya secara langsung. Ya mungkin memang kita pasti akan mendapatkan manfaat tapi tidak secara langsung. Di dalam pajak ada istilah free rider. Free rider itu adalah orang yang tidak membayar pajak namun ikut menikmati hasilnya. Sebenarnya free rider ini adalah orang atau badan usaha yang sudah diwajibkan untuk membayar pajak, namun mungkin mereka masih belum atau enggan untuk membayar pajak. Nah, kita lihat nih ya gambarannya. Jadi kita seseorang atau badan usaha membayar pajak dan uang pajaknya itu masuk ke kas negara kan. Dari kas negara dibuatlah APBN. Nah, anggaran dari APBN tersebut akan disalurkan lagi untuk penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti transportasi umum, pendidikan, listrik, rumah sakit, dan masih banyak lagi. Dan fasilitas itu dapat kita nikmati dan dapat digunakan untuk pembayar pajak. Tapi bukan hanya untuk pembayar pajak saja, tapi free rider juga menikmati hasil dari atau menikmati fasilitas yang telah disediakan dari hasil pembayaran pajak tersebut. Nah, berarti enak dong free rider, gak bayar tapi dapat ikut menikmati hasil dari pembayaran pajak. Gitu juga, karena pemerintah sudah membuat peraturan tentang perpajakan. Jadi seseorang atau badan usaha yang sudah berkewajiban untuk pajak dan mungkin mereka belum bayar pajak atau tidak mau membayar pajak, mereka akan mendapatkan sanksi atau pidana yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pajak tersebut. Nah, pajak itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan. Kenapa? Karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Uang yang dihasilkan dari perpajakan digunakan oleh negara dan institusi di dalamnya sepanjang sejarah untuk mengadakan berbagai macam fungsi. Fungsi tersebut antara lain untuk pembiayaan perang, penegakan hukum, keamanan atas aset, ataupun infrastruktur ekonomi.
Dana pajak juga digunakan untuk membayar utang negara beserta bunga dari utang tersebut. Pemerintah juga menggunakan dana pajak untuk membiayai jaminan kesejahteraan dan pelayanan publik. Pelayanan ini termasuk pendidikan, kesehatan, pensiun, dan masih banyak lagi. Jadi untuk teman-teman yang emang udah diwajibin untuk membayar pajak, jangan malas untuk membayar pajak dan bayarlah pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu. Oke, selanjutnya ada unsur-unsur pajak. Unsur pajak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah subjek pajak, yaitu orang atau badan yang dibebani pajak yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua ada wajib pajak. Wajib pajak itu orang atau badan yang menurut undang-undang memiliki kewajiban untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak di Dirjen Pajak. Yang ketiga ada objek pajak, yaitu barang atau benda yang menjadi sasaran pajak. Contohnya apa? Kayak tanah, rumah, motor, mobil, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada tarif pajak, yaitu pengenaan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh subjek pajak atas pajak objek yang menjadi tanggungannya. Sekarang perbedaan pajak, retribusi, dan sumbangan. Sebelumnya, retribusi itu apa sih? Retribusi itu adalah pengumutan yang ditarik atas jasa atau izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perorangan atau badan usaha. Nah, jadi apa nih perbedaan dari pajak, retribusi, dan sumbangan? Kalau misalnya pajak itu manfaatnya tidak kita rasakan secara langsung. Kalau misalnya retribusi, manfaatnya dirasakan secara langsung bagi si pembayar. Sedangkan sumbangan, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh si penerima sumbangan tersebut. Contoh retribusi itu apa sih? Salah satu contoh retribusi itu adalah pelayanan kebersihan. Sampah yang berada di rumah kita diangkutkan setiap hari oleh petugas kebersihan sebagai balas jasa atas pembayaran retribusi yang kita bayarkan. Contoh lain seperti pelayanan pemakaman atau penggabungan mayat. Jadi misalkan ada sanak saudara atau keluarga kita yang meninggal dunia, otomatis kita akan menggunakan pelayanan pemakaman. Jadi kita harus membayar retribusi untuk pelayanan pemakaman, baru kita mendapatkan layanan tersebut. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama adalah budgeter. Fungsi budgeter adalah suatu fungsi di mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang kedua ada fungsi reguler, yaitu fungsi pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya pemerintah ingin mengurangi kebiasaan mabuk-mabukan di kalangan generasi muda. Maka pemerintah mengenakan pajak atas minuman keras. Dengan demikian, harga menjadi mahal dan diharapkan konsumsi minuman keras menjadi berkurang. Yang ketiga ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk menjaga stabilitas, seperti stabilitas nilai tukar rupiah, stabilitas moneter, bahkan bisa juga stabilitas keamanan. Contohnya, untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar defisit perdagangan tidak semakin melebar, pemerintah dapat menetapkan kebijakan pengenaan PPNBM di atas. PPNBM itu apa sih? Untuk yang belum tahu, PPNBM itu adalah pajak penjualan atas barang mewah. Terus yang terakhir ada fungsi retribusi. Fungsi retribusi ini artinya dapat digunakan untuk menyeimbangkan dan menyesuaikan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada pajak berdasarkan cara pembebanannya, dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung itu adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya pajak penghasilan atau PPH, pajak bumi dan bangunan PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
Terus selanjutnya pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya pajak penjualan, pajak pertambahan nilai PPN, biaya materai, biaya cukai, dan lain sebagainya. Pajak menurut pengumutan atau pengelola, yaitu ada pajak pusat. Pajak pusat itu pajak yang pengumutan atau pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat. Contohnya PPH, PPN, PPNBM, biaya materai, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, pajak daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi itu meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Sedangkan pajak kabupaten atau kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi. Terus selanjutnya ada pajak menurut sifatnya. Pajak menurut sifatnya tuh ada dua. Yang pertama adalah pajak subjektif, yaitu pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama kali dilihat adalah subjeknya. Setelah ditemukan subjeknya, baru dicari objeknya. Contohnya itu adalah pajak penghasilan. Nah, yang kedua itu ada pajak objektif. Pajak objektif ini adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama kali dilihat adalah objeknya. Setelah itu baru dicari subjeknya. Contohnya PPN, PPNBM, PBB, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Nah, semoga materi yang saya jelaskan dan saya sampaikan tadi menambah wawasan kita semua untuk mengetahui tentang dasar-dasar perpajakan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin masih belibet atau gimana. Pokoknya terima kasih untuk semua yang udah nonton. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.